Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khayruhu wa yaqillu sharruhu wa yabiqu 'ala ahli. Semangat tahun baru. Ya, alhamdulillah. Ini yang untuk bapaknya itu lengkap. Kita bukan dari tahun ke tahun, tapi kita dari saat ke saat terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita bukan dari tahun ke tahun, tapi dari saat ke saat. Saat itu bahasa Arab. Biasanya kalau sudah disebut saat itu berkaitan dengan jam. Kami saat dengan jam berapa sekarang? Jadi kalau dihubungkan dengan jam berarti itu sekitar satu putaran jam itu berapa? 12. Berarti waktu saat itu sekitar 12 jam. Itu saat. Ada lagi di bawah itu daqiqah. Orang Arab menyebutnya daqiqah. Karena orang Arab itu qaf itu selalu dengan g. Ya. Orang Arab itu kita harus cermat mendengarkannya. Qaf itu biasanya selalu diganti dengan g. Daqiqah itu tulisannya itu detik. Itu biasanya orang menyebut, kalau menyebut daqiqah itu jadi lebih cepat dari saat. Ya, begitu. Bahasa ininya daqiqah. Kan nggak kedengaran qafnya? Daqiqah. Itu daqiqah. Jadi seorang mukmin akan memperhatikan dan akan menjaga waktu-waktu yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengevaluasi waktu yang sudah lewat itu digunakan untuk apa. Waktu yang kita punya ya sekarang, nanti dan besok kita tidak tahu, ya, karena dalam hitungan daqiqah, dalam hitungan saat, segala sesuatu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dan kita berharap bahwa perubahan itu menggiring kita kepada kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Artinya dari hari ke hari kita berharap hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Merefleksikan untuk mewujudkan itu, maka kita berusaha untuk menambah ilmu. Sehingga kalau disebut dengan lebih baik itu ada dua ukurannya, kuantitas dan kualitas. Tapi biasanya kalau sudah disebut lebih baik itu beda dengan lebih banyak. Lebih baik itu lebih kepada kualitas. Nah, kualitas tidak mungkin didapat lebih kecuali dengan ilmu. Betul? Kualitas nggak mungkin didapat lebih kecuali dengan ilmu. Maka yang kita persiapkan untuk mewujudkan keinginan agar hari esok lebih baik dari hari ini, kuatkan iman, tambah ilmu, tambah amal, gitu ya. Karena kalau sudah iman dan ilmu berkolaborasi, maka automatically yang ketiga akan keluar. Jadi bukti iman itu di mana? Amal. Tidak disebut orang banyak iman, kuat imannya kalau tidak nampak amalnya, perbuatannya. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah tambah ilmu kita,
dan Allah perbagus amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat 19. Sudah kan? Sudah. Sekarang 20. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kita sudah bahas ini minggu lalu. Itu potensi awal. Nah, di luar dari potensi itu Allah sudah siapkan seperangkat ibadah, kan itu untuk apa? Untuk mengendalikan haluannya itu, sehingga kita dalam kondisi bagaimanapun dengan zikrullah, insya Allah tidak akan haluan. Karena kasihannya orang yang haluan itu dia nggak akan pernah happy dalam hidupnya. Betul? Orang yang haluan nggak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Terus berkeluh kesah, terus tidak ada rasa ketenangan dalam dirinya. Sementara saya juga sudah sebutkan bagaimana supaya bisa mewujudkan ketenangan, seleksi keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Bukan tidak boleh punya keinginan, seleksi. Mana yang pantas, mana yang orang pantas. Ya gitu. Pantas orang pantas itu banyak itu penginginannya. Berkaitan dengan usia, berkaitan dengan siapa kita, gitu. Ya, itu untuk diseleksi. Semakin sedikit keinginan seseorang, maka insya Allah akan semakin mudah mewujudkan ketenangan. Apa yang bisa menyeleksi keinginan itu? Baca Quran. Ibu bapak sekalian, kalau sudah baca Quran dan menghayati apa yang dikandung oleh ayat, kira-kira keinginan apa yang muncul dari hasil baca Quran? Mengetahui isinya. Apa lagi? Menyesuaikan isi. Baca dengan benar. Ya. Jadi paling tidak kan Quran itu selalu menggiring pemikiran manusia, menggiring hati manusia ke dua objek yang bertolak belakang. Khairun, syarrun, jannah, nar. Kan gitu? Khosirin, muflihun. Gitu. Nah, kalau kita sudah digiring ke dua keadaan itu, kira-kira nanti kita harus menentukan pilihan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang dapat hidayah, mereka lah orang yang mendapat beruntung. Gitu. Maka untuk mengasah keinginan itu seperti sering saya sebutkan, seorang sales yang sukses itu mampu mengubah orang dari kata tidak menjadi mau. Paham maksudnya? Gitu. Iya. Cara dia bukan sekedar merayu itu bermacam-macam. Bagi kita kaum laki semakin dirayu tapi nggak dijelaskan itu semakin enak sebenarnya. Betul? Benar nggak? Saya mohon maaf, sering kalau telepon tidak pakai telepon WA, telepon yang nggak ada nama di sini, saya nggak akan angkat karena modelnya itu setengah maksa. Saya mau berangkat ini Jumatan, 5 menit aja bapak. Ngerti nggak sih bahasa saya mau berangkat? Jadi kita kasar jadinya. Jam berapa kira-kira saya bisa hubungi bapak lagi? Saya mohon maaf ya, nggak usah dihubungi lagi lah, saya udah tahu. Gitu. Ya gitu. Mengapa bapak tidak mau? Ya Allah, kita dicecar begini. Jadi mendingan nggak usah ditelepon daripada nanti muncul kata-kata yang lain. Ya, gitu. Jadi Quran itu membawa kita dan nanti kita akan we have to
choice. Ya, kayak kita harus membuat terus pilihan-pilihan itu, kokohkan pilihan-pilihan. Kan mulainya itu kan dari sini dulu. Saya ingin ini, saya tidak mau ini. Saya ingin ini, saya tidak mau ini. Itu makanya manusia itu nilainya dari keinginan. Betul? Manusia itu nilainya dari keinginan. Semakin bagus keinginannya, semakin berkualitas hidupnya. Paham? Nah, Quran itu kan menyodorkan pilihan-pilihan. Bahkan yang paling faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini kalau saya menyebut ayat ini paling apa namanya ya? Demokratis ini. Kalau mau beriman, maka silakan. Mau kafir pun silakan. Itu bahasanya. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa, dan siapa juga yang menghendaki falyakfur, maka silakan kufur. Ini setelah dijelaskan tentang konsekuensinya. Yang mukmin itu dapat A, yang kufur dapat B. Setelah dijelaskan, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Kan seakan-akan Allah mengatakan begitu. Mau mukmin, mau kufur silakan. Gitu. Jadi pastinya setiap kita membaca Al-Quran, kita akan digiring kepada dua hal tadi, dan dua hal ini kemudian mengutik fitrah kita paling dalam. Bukankah semua kita menginginkan hasanah? Bukankah semua kita menginginkan khair, bukan syarrun? Karena kalau ada khairun, ada syarrun biasanya dalam Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada khairun, ada syarrun. Baik, lanjut ayat ke-20. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kita gabung dua ayat ini karena polanya sama. Nggak bisa, kalau ada repotnya. Terbalik ya? Manu'a di bawah balik. Terbalik. Syarrun dulu. Masih ingat mengapa saya butuh whiteboard besar kalau ngajar? Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak akan terlihat ini betapa indahnya ayat ini kalau masih di Quran karena kecil. Tapi ketika kita urutkan seperti ini, apa yang kita lihat? Polanya sama. Polanya sama.
Ya, kata kerjanya sama, subjeknya sama, bedanya cuma dua. Oke, jazua, manua, jahula, kan sering disebut dulu. Iya, halua, pola yang sama. Oke, kata kerjanya adalah massa. Fi'ilnya massa. Ya masuk. Kita contohkan. Surat Al-Waqiah. La yamassu illal mutahharun. Yamassu mudhari kan? Ini dia, yamassu dari kata massa. Ada lagi, lamastumun nisa. Untuk mati. Lamasa, lamastumun nisa, tidak menyentuh wanita. Mastum, mati, mati. Di sini yamassu, mudhari. La yamassuhu, tidak menyentuhnya, menyentuh Al-Quran itu. Illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan, orang yang suci. Tohar, masa ya masuk. Iza massahu syarru. Kalau ini fi'il, maka berarti ini fa'il. Jadi kalau diterjemahkan, kita tinggalin dulu hu-nya, ya, kita cari kalau ada fi'il, ada fa'il. Ini fi'il, kata kerja, kita cari pelakunya, syarru. Jadi kalau massa syarru artinya apa jadinya? Syarru lawannya khair. Syarru keburukan. Jadi syarru massa, kan terjemahan bahasa Indonesia gitu. Keburukan menimpa, keburukan menyentuh. Ini bahasa massa kan menyentuh. Nanti dalam menerjemahkan kita bisa artikan menimpa. Sehingga hu-nya. Nya ini siapa? Quran. Enggak, keburukan yang berkeluh kesah. Manusia yang berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi idza massahu, berarti dia sini sebagai objek kan? Sebagai objek. Jadi apabila keburukan menyentuhnya, nyanyi siapa? Al-Insan ayat 19. Jazua ini hampir sama dengan halu'a, mengeluh. Itulah. Jadi menerjemahkannya tadi dari subjeknya dulu. Syarat, idza syarat kan? Huruf syarat. Idza apabila massahu syarru,
keburukan menyentuhnya, apabila keburukan telah menyentuhnya, gitu. Atau di sini lagi menimpanya, boleh? Karena biasanya lebih enak diartikan menimpa. Apabila keburukan telah menimpanya, nyanya siapa? Al-insan. Insan yang mana? Halu'a. Itu dulu. Insan yang halu'a. Jazu'a, dia mengeluh. Itu penampakan dari halu'a tadi. Jadi otomatis orang yang halu'a ini. Jadi hidupnya tidak akan lepas dari sini. Kalau tidak mengeluh, kalau tidak itu pelit. Gitu. Kalau nggak mengeluh, pelit. Kalau dapat keburukan, mengeluh. Dapat kebaikan, kikir, pelit. Mengapa? Karena ini halu'a. Begini barangkali buat ini supaya kita dapat paham. Nah, kalau yang di atas sudah dapat formatnya, maka di bawahnya otomatis. Bedanya ayat 19 dengan ayat 20, kalau halu'a ini kemarin secara bahasa ini hal. Masih ingat? Ya. Ini keadaan kan? Ya. Ini keadaan. Nah, kalau ini secara bahasa kira-kira apa ini? Coba kita terjemahkan bahasa Indonesia dulu. Apabila keburukan telah menimpanya, jazu'a, dia mengeluh. Mengeluh. Ini menggambarkan apa? Jawaban dari apabila itu. Jawab dari apabila. Ya. Jawab dari apabila. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah khobar kana. Khobar kana. Ada kana di sini yang tidak ditulis, sehingga dijadinya begini. Kana jazu Adalah. gitu. Ya, ya. Terjemahannya, apabila keburukan menimpanya, dia menjadi mengeluh. Dia menjadi mengeluh. Jadi ada kana yang tidak ditulis di sini, yang dihilangkan, sehingga dia menjadi khabar kana. Isim kananya adalah huwa. Jadi huwa jazu'a. Apa tadi huwa jazu'a artinya? Dia mengeluh. Isimnya, isim kanannya adalah huwa, khabarnya adalah jazu'a, persis sama dengan ayat 21. Di sini ada kana juga yang tidak tertulis. Jadi bedakan ayat 19, 20, 21. Kalau halu'a di 19 dia sebagai hal. Innal insana, sesungguhnya manusia, khuliqa, dia diciptakan halu'a, berkeluh kesah. Itu hal, keadaan. Kalau di sini jazu'a dan manu'a ini sebagai khabar kana, sehingga kalau aplikasinya seperti apa sih? Apabila keburukan menimpanya, maka dia menjadi, gitu loh. Jadi ada dua yang dihilangkan di sini gitu tadi. Sesuai dengan jawaban Pak Sumadi tadi. Biasanya jawab itu ada fa. Berarti ada fakana yang dihilangkan. Fakana maka dia menjadi jazu'a, mengeluh. Menjadi itu pengembangan dari halu. Jadi kalau kita sebut tadi,
ini potensi awalnya. Jika potensi awal ini tidak dikendalikan, maka akan muncul hidup ini hanya dua itu. Ya. Jadi kalau potensi halu'a itu tadi tidak dikendalikan, tidak dikontrol, maka hidup manusia akan diisi oleh dua hal ini. Kalau tidak jazu'a, manu'a. Pertanyaannya, bahagianya kapan? Jalan keluarnya gimana gitu? Ya. Jalan keluarnya gimana, kan ini manusia kalau nggak mengeluh ya kikir kan gitu. Iya, itu karena dia haluan tadi suka berkeluh kesah ini. Nah di sininya yang harus dikendalikan, salah satu di antara yang bisa mengendalikan ini adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Tenang itu mengobati atau mengendalikan halu'a. Sehingga kalau orang zikir nggak akan ada di sini. Orang yang zikir itu nggak mungkin jazu'a, orang yang zikir itu nggak mungkin manu'a, gitu loh. Mafhum mukhalafahnya. Paham? Coba kita rasakan betapa indahnya dua ayat ini. Dari segi apa saja? Dari segi bahasanya begitu indah, dari segi kandungannya, ditambah lagi kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam menterapi jangan manu'anya yang dihilangkan, jangan jazu'anya yang dihilangkan, biangnya ini yang dikontrol. Karena kalau ini tidak dikendalikan, ini akan tetap muncul, Kalau ibarat dokter misalnya, kita gatal-gatal itu ada penyebab di dalamnya. Yang disembuhkan jangan yang gatalnya ini, yang di dalamnya itu yang disembuhkan, dihilangkan. Karena kalau penyebabnya itu sudah tidak ada, maka akibatnya tidak akan ada. Satu. Kedua, untuk melihat diri kita di mana. Apakah zikir kita sudah bisa mengendalikan halu'a atau belum? Kita tatap ini. Apakah ini ada pada kita atau tidak? Paham maksudnya? Gitu. Jadi gak buru-buru GR kita. Kita yang paling tahu dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak di sini, yakin berbahagia, insya Allah kita sudah bisa mengendalikan halu'a. Salah satu pengendalian halu'a tadi adalah dengan zikrullah. Satu, yang kedua disebut tadi menyeleksi keinginan, Idealnya semakin berumur seseorang itu semakin sedikit keinginannya, baik secara sadar maupun secara alamiah. Kan kita lewat sekarang ini ada musim di Jakarta ini. Kalau kita jalan-jalan lihat pinggir jalan banyak jual durian kan? Pengen nggak? Dulu pengen, Pak. Gitu, iya, gitu. Terus saya kemarin coba lah, karena sudah setiap hari saya dipanasin sama saudara di kampung ya. Wow, sekarang harga durian itu 15.000 cuma satu. Kadang ada 10.000, 10 biji itu satu onggok 100.000. Dulu ada 3 biji satu onggok 100, sekarang ada 10 biji 100.000, saking murahnya. Enggak ngiler apa? Suwe lu sih. Kalau nasi ke Bogor
Kalau di sini ke Bogor gue jabanin gitu. Pesawat apa? Gitu. Waduh, masya Allah pesawat sekarang luar biasa. Tempatannya. Nah, dekat situ ada. Ke Padang yang biasanya cuma 1,1 sekarang udah 1,5. Saya nggak tahu nih kenapa begini. Katanya 17%. Iya, gitu. Biasanya 1,1 sekarang 1,5 turun atau naik. Ya, jadi kita coba lah pulang dari ngajar setengah 10 di yang Jalan Sabah. Itu ada 3 biji 100. Lumayan lah. Basahin jadi dua jigong ya, Kan makan durian itu seni ini nih Bu. Sekali kita makan sampai sore masih ada baunya. Masih ada bau alhamdulillah. Gitu. Sama aja dengan orang yang makan banyak dengan beli yang mahal kan baunya sama aja. Sama dengan pete. Sama dengan pete. Intermezzo. Jadi mengendalikan keinginan. Zikir otomatis berarti zikir itu akan mengendalikan keinginan. Keinginan di proporsional. Ini kayaknya udah nggak pantas, ini kayaknya nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Oh, ini sesuai dengan ini. Kita cuma ini sekarang yang diinginkan. Ya coba sekarang ini kita dari sisi usia. Sebenarnya yang paling kita inginkan saat ini apa sih? Selalu sehat. Kan itu badan sehat, iman tambah kuat, ibadah tambah nikmat, hidup ini penuh makna cuma itu. Betul? Sehat bisa beribadah. Kalau dulu kan pengen rumah gede. Saya rasa Pak Sumadi sekarang udah mulai ini. Ya Allah kegedean ini rumah. Kalau dulu perasaan kekecilan ya. Dulu perasaan kekecilan kan? Karena abahnya anak. Sekarang anak satu persatu pergi, dibawa suaminya, pergi dengan ininya. Rumah jadi kosong. Itulah sejatinya. Semakin hari semakin sempit rumah kita. Ya, tinggal nanti 1,1 kali 2 yang terakhir. Ya, gitu. Dari 15 kali 15 nanti jadi 6 kali 10 berkurang. Nanti terakhir 1 kali 2. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khair. Jadi kalau jawaban di ayat ke-20 ini sudah dapat, otomatis dapat. Gitu. Sekarang kita tinggal mencari tadi. Kalau halu'a, jazu'a, manu'a, ini sama lagi polanya. Iya? Ini superlatif ini. Sama dengan jahula. Jadi artinya sangat berkeluh kesah, sangat mengeluh, sangat pelit. Itulah bahasanya. Nah, saya contohkan. Jadi dari segi bahasa ini yang 3 ini kita ambil rumus. Karena sama, halu'a, jazu'a, manu'a. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Coba kita lihat. Ini aja nih, ambil ini. Beda nggak polanya? Yang muncul sama.
Kafuro sama nggak dengan ini? Sama. Sekarang kita buat balik lagi. Syakiron jelas beda kan? Kalau seandainya syakiron kita ubah jadi begini jadinya apa? Enggak, syakiron ini kan biasa nih. Dari yang biasa ini kita ubah polanya seperti ini, jadinya Maskuro. ada mati, itu ini nggak ada mati. Itu tadi Sakur. Sakuro. Sakuro. Syakuro. Oh, manu ya. Betul? Ini manu sama mimnya ini kata dasar. Ini kata dasar juga. Berarti jadinya syakuro. Nah, bagaimana memahaminya? Syakur ini paling bersyukur. Syakir bersyukur standar. Berarti kafur sangat kufur, sangat ingkar. Kalau standar ingkarnya Kafir. kafir. Kafirun. Fahim? Oke, saya sudah dengar kata ko senang banget. Dari tadi saya pengen dengar huruf ko itu. Ustaz, Iya, Pak. kata itu masahu kan bisa diartikan kesenggol dan bisa kesentuh, bisa diartikan ketimpa, ditimpa, disentuh. Ini benar nggak ya? Rasanya kalau diterjemahkannya kesenggol itu artinya kan sedikit aja, sedikit aja dikasih kesusahan itu keluh kesah, dikit aja dikasih kesenangan udah apa ini punya juga. Benar nggak? Jadi istilahnya kalau memakai terjemahan kesenggol atau kesentuh itu lebih apa? Lebih Ekstrim. nyenggol di hati ketimbang kita pakai kata ditimpa. Oh, ditimpa itu berarti wah banyak ya. Ya, pertama kita dalam menerjemah itu mencari ruang bahasanya. Bahasa memberi ruang nggak untuk terjemahan seperti itu. Berarti kita harus kupas kata masanya. Kita tahu bahwa perbedaan pendapat 4 mazhab dalam Islam tentang menyentuh wanita yang bukan mahram, betul? Lamastumun nisa tadi tidak menyentuh wanita itu kemudian berkembang menjadi berbagai macam pendapat. Kata yang dipersoalkan adalah lamasanya, masanya tadi. Saya tersentuh begini, itu masa juga. Ada lagi yang mengatakan saya sudah lama menikah dengannya, tapi dia belum pernah menyentuh saya. Menyentuhnya apa maksudnya? Berhubungan. Itu pun masuk dari segi bahasa. Sehingga dibagi. Sehingga kemudian bermuncullah berbeda pendapat. Kalau menyentuhnya tidak pakai nafsu, nggak batal. Kedua, kalau menyentuhnya pakai nafsu, syahwat, baru batal. Ada lagi yang ekstrim. Menyentuh pakai nafsu pun belum batal selama belum berhubungan. Ekstrim lagi kan? Jadi balik lagi ke sini tadi, berarti bahasa memungkinkan untuk diterjemahkan seperti itu. Gitu. Jadi artinya orang yang sudah hanua jangan ditimpa itu kesannya besar. Disenggol. Nah, disenggol sedikit kesulitan, jazuan. Apalagi ditimpa, paham maksudnya? Gitu.
Ini saya berharap nanti ada ahli bahasa nanti, ya, aku yakin peluangnya udah nampak ini, bibit-bibitnya. Jadi kemarin kita mau menjadikan Quran itu mau kemana? Ketika diartikan tadi akan lebih memberikan sentuhan di sini kita, ya, akan lebih masuk. Jadi orang yang halua itu nggak perlu pakai dengan ujian yang berat, ujian kecil aja udah cukup. Nggak perlu ditimpa masalah yang besar, masalah kecil aja. Fahim? Jadi kita menerjemahkan tadi ada ruang, ada peluang bahasa nggak untuk diterjemahkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Masa ini memberi ruang untuk itu. Kalau kita pakai yang paling kecil, kalau sedikit saja keburukan menyenggolnya, dia berkeluh kesah. Bisa bayangkan bagaimana kalau keburukan yang besar. Ada satu ungkapan dalam Al-Quran, saya lupa surat apa. Mutu bighaizikum. Mutu bighaizikum. Itu bahasanya kalau istilahnya begini, matilah kalian karena kemarahan kalian. Jadi yang membunuhnya bukan orang lain, tapi kemarahan. Nah, yang sering kita contoh misalnya begini, ada orang yang punya sifat iri dan dengki. Iya, kita beli motor, dia gerah. Ya, besoknya lagi diberi rezeki oleh Allah, alhamdulillah dari motor naik jadi mobil, 2 kali lipat gerah. Iya kan? Siapa yang membuat dia menjadi sakit tadi? Dirinya sendiri. Mutu bighaizikum, matilah kalian karena kemarahan kalian. Nah ini nih, yang begini nih. Jadi kalau kita balikin lagi, mengapa? Karena halua, dia sudah tahu punya potensi itu, tapi tidak dikendalikan. Saya begini Bapak Ibu sekalian, dalam konteks lebih luas. Bapak Ibu pernah selesai dari general check up, ya, gula Bapak bagus, tapi berpotensi, tidak kata dokter, ini berpotensi menjadi tidak bagus kalau tidak dikontrol. Paham maksudnya? Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua penyakit, kita punya potensi semua penyakit dalam tubuh ini, gitu. Jadi kalau ada potensi dan kemudian dimanjakan, diberikan ruang, maka potensi itu akan muncul. Makanya kita yang negatif ini, potensi penyakit itu kita cegah supaya jangan muncul ke permukaan. Nah ini dia, ya, semua kita punya potensi halu Pak. Cuma 2 menurut saya tadi, ini ilmu, wawasan, dan kedua iman. Itu yang bisa mengendalikan halua. Tapi biasanya orang halua dia nggak akan pernah bisa belajar dari orang lain. Walaupun dia banyak pergi kemana-mana, tapi dia nggak bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Fahim? Apa yang mau kita ucapkan kepada Allah? Terima kasih ya Allah. Kan gitu. Iya. Engkau jelaskan ini, kami jadi tahu. Mudah-mudahan kami terhindar dari manu'a dan jazu'a. Mudah-mudahan kami terhindar dari jazu'a dan manu'a. Berarti supaya jazu'a dan manu'a nggak muncul, halu'anya dipegang. Ya. Paham? Macan itu buas.
Macan itu buas. Tapi bisa tidak akan berbahaya bagi kita dengan dua hal. Pertama, dikandangin. Ya. Kedua, dijinakin. Paham? Ya. Macan itu kan berbahaya tuh bagi manusia. Dia bisa tidak berbahaya berdekatan dengan kita. Caranya dua. Dikandangin. Kedua, dijinakin. Paham filsafatnya? Filosofinya? Iza massahu syarru, apabila keburukan menyenggolnya, ya, jazua, dia berkeluh, dia mengeluh. Wa iza massahul khair, sebaliknya, apabila kebaikan yang menghampirinya, nah itu dia. Barangkali menerjemahkannya supaya bervariasi di sini walaupun dari bahasa yang sama. Apabila kebaikan menghampirinya, manu'a, pelit. Berarti dari sini kita tahu orang yang pelit itu kalau dia ditimpa kesusahan pasti halu jazua, kan gitu? Nah, gitu. Atau sebaliknya, orang yang jazua itu kalau dapat nikmat dari Allah pasti nanti ujungnya akan malu. Oh udah, oh kita mengenal manusia dari Quran. Iya, ma'rifatun nas, mengenal diri. Dari mana kita mengenalnya? Al-Quran. Mengapa jadi jazua dari mana? Karena ahaluha tidak dikendalikan. Tanya Pak. Ya Pak. Kedua ayat ini seolah-olah ya, manusia itu diciptakan dua sifat itu sudah. Jadi kalau dia melakukan itu kayaknya ya nggak salah banget. Manusiawi. Iya. Gimana memahaminya ini? Iya. Berarti gampang melihat sifat manusia ya. Iya. Jadi begini. Makanya kadang-kadang yang halu'a jazua manu'a ini dia ketika melakukan sesuatu dia mencari dalil. Iya. Dalilnya ini. Dalilnya adalah oh manusiawi Ustaz. Pembenaran. Amare 20. Iya kan? Manusiawi Ustaz. Gitu. Dalilnya manusiawi. Gitu. Dari pembenaran. Itu dalil pembenaran namanya itu. Dalil pembenaran manusiawi. Kalau mau kita jawab, oh iya manusiawi, nggak salah. Tapi di atas manusiawi itu ada lagi ilahi. Paham? Di atas manusiawi ada ilahi. Gitu. Manusia yang sebenarnya itu manusia yang memahami manusiawinya, kemudian manusia itu disalurkan secara sehat oleh agama. Gitu. Jadi kalau kita memahami agama dari sisi ini, maka kembali kita akan mengucapkan syukur. Alhamdulillah, itu aja yang muncul dari kita. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi agama menyalurkan manusia itu dengan cara yang selamat. Manusia mengiyakan manusiawi itu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya.
Kalau saya pengen itu, pengen ini, manusiawi dong. Iya, manusiawi. Gitu. Tapi kembali lagi tadi, kalau itu manusiawi yang seperti itu tidak dikendalikan, maka dia turun ke bawah. Summa radadnahu asfala safilin. Dia menjadi maaf hewani. Tapi kalau manusiawinya itu dikendalikan, dia menjadi ilahi, memiliki sifat-sifat Allah. Maka tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah sesuai dengan akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahallaku bi akhlaqillah. Tahallaku. Nah, bagi kita yang sudah sedikit dapat ilmu bahasa, maka akan menambah kekaguman kita kan sini, indahnya. Dan kemudian hubungkan bahasa itu dengan memahami. Oh, ini memudahkan kita untuk memahami. Dari faham naik lagi level ke penghayatan. Jadi mengerti, faham, menghayati. Itu level tinggi, menghayati. Idza massahu syarru jazua. Tadi jazua, manu'a sudah dapat ya? Itu superlatif. Ya, sangat Superlatif. ya. Kalau yang biasanya tadi syakiron, itu syukurnya biasa. Nah, berkaitan dengan syakir tadi, dalam Quran cuma satu Allah yang disebut syakur. Coba kita lihat dalam Al-Quran yang disebut syakuro, yang menggunakan superlatif dari kata syakar, itu hanya Allah. Jadi manusia semuanya syakirun. Nanti kita bahas. Ingat ketika Aisyah dalam tanda petik menegur Nabi. Aisyah masih bangun, Nabi sholat. Ingat ceritanya? Ya. Sampai kemudian Aisyah tertidur, Nabi terus sholat. Aisyah kebangun lagi, Nabi masih. Apa kata Nabi? Afala tuhibbuna? Apakah engkau tidak suka? Aku abdan syakur. Sekiranya aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur. Nabi tidak menyebut dirinya sebagai paling bersyukur, tapi Nabi menyebutkan bahwa apa yang dia lakukan itu untuk keluar dari syakir, dari sekedar bersyukur. Dia ingin menjadi yang terbaik, orang yang paling pandai bersyukur. Jadi kalau ada selain Allah yang paling pandai bersyukur, itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi yang tidak membatasi sampai kakinya bengkak untuk sholat. Kita boro-boro bengkak, baru sekali pegel aja ada shadaqallahul azim. Boro-boro sampai bengkak. Manusiawi. Manusiawi lagi dalilnya. Maju-maju. Ustaz, nanya lagi. Ya. Tadi mengenai pertanyaannya Pak Sumadi, lalu penjelasan Ustaz tadi, kira-kira benar nggak ya saya memahaminya gini, bahwa manusia itu memang dikasih karakteristik, dikasih sifat yang seperti ini memang, dan ini adalah pemberitahuan dari Allah. Manusia diciptakan memang dikasih perangkat seperti ini, dan yang diharapkan, yang diperintahkan kita keluar dari sifat yang diberikan itu.
Nah, tapi nanti kalau sudah dikasih jalan keluar sehingga terbebas dari sifat ini, jangan sombong. Karena semua yang diberikan itu karunia Allah. Makanya Nabi Muhammad itu juga tidak sombong, dia bersyukur. Saya ingat ada salah satu ayat surat apa itu yang kira-kira gitu. Wa ma tasya'una illa ayyasha'ullahu rabbul alamin. Ya. Nah, jadi kalian tidak akan bisa punya keinginan aja kita nggak bisa, kecuali Allah yang ngasih terbitnya keinginan itu dalam hati kita. Jadi artinya kalau kita sudah bebas dari sifat-sifat tercela itu, jangan sombong. Itu jalan sebabnya dari Allah juga. Makanya segala sesuatu itu tanpa bismillah, tanpa mengaitkan dengan Allah itu batil. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin yang mendidik, memelihara, menuntun kita, menjadikan kita bertransformasi dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Kira-kira kalau saya menafsirkannya kayak gitu, melenceng kan Ustaz? Itu kasir ya. Ini seharusnya aku yakin udah nggak kebingungan lagi kalau nggak ada hati. Aku yakin udah nggak kebingungan lagi kalau seandainya nggak ada hati. Udah banyak, masya Allah. Ya. Nah inilah yang saya sebut tadi, kita ketemu satu, nanti ini kita bekerja ini kita bekerja. Jadi bagaimana Al-Quran mencerdaskan itu di sini. Kita ketemu di sini dihubungkan dengan ini. Kan orang baca buku kan juga begitu. Ya, orang baca buku gitu. Baca buku ini dia dapat A, dibaca buku ini dia dapat B, baca buku ini dia dapat C. Semakin banyak dia baca, semakin banyak dia dapat. Nah, kemudian dia membuat kesimpulan, menghubungkan. Makanya semakin cerdas seseorang, semakin banyak bahan bacaannya, tidak gampang membuat kesimpulan. Kalau yang cuma tahunya satu ya pasti udah kesimpulannya itu. Paham nggak? Nah itu nggak boleh, karena tahu kesimpulan cuma satu. Padahal ada banyak pendapat lain, gitu. Jadi kembali lagi kepada manusiawinya kita hanya berada di wilayah syaa. Apa syaa? Ingin, menghendaki. Tapi ingat, syaa kita tergantung kepada syaanya Allah. Itu sebabnya kalau kita melakukan sesuatu, insya Allah. Tapi ingat, ketika kita mengucapkan insya Allah, kita harus punya syaa. Nah sekarang gini nih, kan udah langsung nyambung tuh. Gak pengen pergi, tapi mengatakan nggak mau, nggak enak. Pakai dalil lagi, insya Allah ya. Insya Allah. Tapi sebenarnya dari cara dia mengucapkan insya Allah itu udah ketahuan. Gitu. Ya, orang yang insya Allah ada syaa dia, jadi kesimpulannya jangan mengucapkan insya Allah kalau kita tidak ada syaa di sana. Itu ya kesimpulannya. Ya, kalau bahasanya Allah dari dulu kita pengen A, B, C, D, gitu. Persoalannya mengapa kita tidak jadi seperti itu? Karena kitanya nggak syaa. Oke, bahasanya bisa pahami? Kita pakai bahasa acak-acak lagi supaya sedikit mengaplikasikan bahasa Al-Quran. Allah ingin kita begini, Allah ingin kita begini, Allah ingin kita begini. Allah tidak mau dengan aziznya tiba-tiba mengubah manusia simsalabim yang nggak pernah ngaji langsung jago baca Qurannya. Ada? Nggak ada. Allah bisa nggak buat begitu? Bisa. Maha bisa. Gitu. Tapi melanggar lagi nanti ketentuan Allah yang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang begitu namanya mukjizat. Dan itu tidak terjadi lagi karena Nabi sudah tidak mungkin turun lagi. Jadi kita kadang-kadang berharap mukjizat. Berharap mukjizat sama dengan berharap bulan muncul di siang hari. Baik.
Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah disebabkan karena Nabi kelupaan mengucapkan insya. Ketika ada seorang yang datang bertanya kepada Nabi, karena biasanya begini, nah ini yang membuat orang meninggalkan Allah itu kadang-kadang faktor kebiasaan. Ini kalau segini pagi, nanti biasanya sore, siang matahari di sini. Itu biasanya kan? Gitu. Biasanya kalau sudah begini, jadi begini. Sehingga kita melihat hidup ini hanya soal biasanya. Dan mengukur Tuhan dengan biasanya. Itu yang salah. Jangan ukur Tuhan dengan biasanya. Allah bisa berbuat lebih dari itu. Biasanya ketika Nabi ditanya, Jibril turun. Faham maksud saya? Setiap kali Nabi dihadapkan kepada persoalan, apakah dalam bentuk pertanyaan atau persoalan lainnya, maka Allah mengutus Jibril untuk membawa Nabi keluar dari persoalan dan pertanyaan itu. Tapi ini tumben, kok nggak turun? Oh, biasanya kalau hari ini nggak datang, nanti datang. Maka kata Nabi, besok saya jawab. Lupa insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa yaqula insya Allah. Surah Kafir kan? Wala taqulanna li syai'in, jangan kamu mengatakan bagi segala sesuatu aku akan mengerjakannya besok, melainkan ucapkan kata insya Allah. Kalau Nabi saja pernah khilaf, apalagi kita, kan gitu? Ya, apalagi kita, gitu. Maka berarti kita harus lebih eling, lebih ingat. Ya, jangan mengucapkan tanpa melandaskan. Jadi kalau saya menyebutnya melandaskan dengan kalimat insya Allah. Jadi kesimpulannya tadi, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kalau kita ngomong sya'ab ini, itu dia. Ini dua. In walaupun manusia tidak berkehendak, tapi kalau Allah berkehendak jadi nggak? Jadi. Tetapi yang idealnya adalah manusia berkehendak, Allah berkehendak, maka juga akan jadi. Ini yang ideal. Ini dalam konteks khusus biasanya disebut dengan mukjizat. Ya, mukjizat. Karena ayat lain lagi Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Orang yang bisa itu, orang yang dapat adalah orang yang belajar. Orang yang dapat adalah orang yang berusaha. Nah, kalau ada orang tanpa belajar, tanpa usaha dapat, berarti Allah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu baru terjadi karena tiga kemungkinan. Dua kemungkinan. Allah berkehendak. Kedua, Allah manusia dan Allah berkehendak.
manusia berkehendak, Allah tidak berkehendak, jadi enggak jadi. Udah, itu kesimpulannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kamu tidak akan menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya itu, kehendakmu tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena dialah Rabbul Alamin, yang memelihara, yang mengatur semesta alam. Dan ini kalaulah keinginan manusia itu tidak ada yang mengendalikannya dan terjadi, dan mungkin bumi sudah gak sekat, mungkin bumi sudah gak ada lagi. Faham maksudnya? Betapa manusia itu kan gitu. Saya pengen ini, saya pengen ini. Jadi kalau itu apa yang diinginkan manusia bisa terjadi, mungkin bumi sampai hari ini sudah tidak ada lagi. Saking hancurnya hidup ini, dunia ini. Karena dunia ini diisi oleh orang yang banyak. Kita pengen begini, orang lain pengen begini, yang lain pengen begini. Nah di situ ada roh yang mengatur, yang mengendalikan. Makanya doa kita di situ rahasianya. Ada yang sekarang dikabulkan, ada yang nunggu besok, ada bahkan nanti baru dikabuli. Ada yang dikabuli tapi diganti dalam bentuk yang lain. Kalau kita dengar orang-orang di pinggir di lingkungan kita. Sore kemarin ada anak-anak, bukan anak-anak, remaja, kayak hacking, kenceng banget. Jadi dari mentok-mentok royong itu langsung kiri arah Masjid Salam. Anak-anak banyak sih, ada ibu juga. Saya sampai keluar dari belakang tengah ke depan. Siapa sih? Gue sumpahin lu biar mati lu, kata ibu itu. Ya, nah ini kan kalau doanya dikabulin, padahal kan mungkin Allah menginginkan, oh biar dia nikmati dulu, nanti Allah berikan kesadaran. Ternyata yang dia lakukan itu kira-kira bagus nggak? Kan itu keinginan Allah kan gitu. Nah gitu. Jadi itu iniannya. Kalau saya cuma bilang begitu ya saya juga begitu dari muda. motor Astra 700 itu sudah pulang ke rumah saya ganti lagi knalpot karena dulu pasti diomelin pelayan, pulang masukin lagi itu besi bulat itu nggak pakai saringan lagi itu besi bulat. Nah, kita udah girang banget, orang kesel bergirang gitu. Semakin disumpahi orang semakin kesel. Nah itulah kita dulu gitu. Jadi udah biasa itu kan standar. Gitu. Iya nggak biasa kalau sekarang masih begitu. Kalau 55, 56 masih begitu, deh nggak biasa itu. Yang biasa lagi Pak, kalau umur 20 tidak begitu. Nah, gitu. Ada lagi yang bagusnya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau itu harus selalu saya selipkan itu. Jadi mau berangkat segini ini lah besi, ada sekitar 2 tingkat. Pulang ke rumah coba dulu. Simpen nih. Banyak rumah kan biasalah, keras tapi enggak pedas gitu kan. Alim dulu. Alim. Begitu keluar dari rumah 100 meter dari rumah masukin lagi. Ngomong. Kalau orang angkat ngetrek itu bagi saya biasa. Kalau saya udah pernah robek kok punggung. Kalau di kampung dulu modal 1,5 juta dulu tahun 90-an, ya
itu sudah dapat motor bagus, namanya motor karungan dari Malaysia. Karungan. Iya. Jadi RX GL Pro itu dipakai karung, jadi nggak pada butuh gitu. Dan kita punya teman yang jago itu merakit itu satu hari kelar semua itu. Itu di kebun-kebun karet itu dibuat jalan gitu tuh. Maka dulu banyak trail-trail di sana ya. Jadi kalau mudanya kita begitu, kalau tuanya begitu mau begitu nggak begitu parah banget. Kalau dia marahnya kelebihan itu berarti dia lupa kalau dulu dia juga begitu. Ya, bagus sekalian yang saya dirahmati Allah. Jadi manusiawi halu'ah. Ketika halu'ah ini tidak dikendalikan, berarti kita balik lagi. Peran agama itu untuk apa kan gitu? Gitu. Untuk mengendalikan manusiawinya tadi. Sehingga tidak ada dari ajaran agama ini yang tidak manusiawi. Gitu. Maka balik lagi kalau itu kita pahami, maka kita akan beribu-ribu kali mengucapkan syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada Allah. Untung saja ada agama. Ya, kita bisa bayangkan coba kalau di kehidupan ini nggak ada agama. Betapa mungkin jauh lebih buas dari hewan buas kita manusia ini. Mungkin jauh lebih kejam daripada rimba, ya manusia ini. Kalau tidak ada agama, tidak ada agama. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah mudahkan kita untuk memahami agama itu. Memahami agama tidak keluar dari dua sumber, Al-Quran dan hadis. Ya, dua ayat hari ini kira-kira bisa banyak dibawa pulang? Insya Allah. Ya, karena kerennya tadi ada pola yang sama. Tadi bedakan, dan kedua bedakan tadi posisi halu'a, jazu'a dan manu'a beda. Halu'a sebagai hal, oke? Jazu'a dan manu'a itu adalah khobar kana, karena ada fa dan kana yang diselipkan. Apabila kebaikan menimpanya, maka dia menjadi belit. Apabila keburukan menghampirinya, maka dia basarnya fakana. Paham? Jadi maka dia basarnya fakana, maka dia menjadi fakana. Fakana itu bisa dicantumkan berurutan. Fakana itu bisa. Bisa. Ya. Fakana itu bisa di ini. Fa-nya berarti jawabnya dari mana? Idza. Ya, gitu. Luar biasa. Saatnya kita mengaplikasikan ilmu yang sedikit kita sudah pelajari. Kita akan berasa dapat gitu. Ya. Sahabat berat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.